Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu maja'a fi tulil qiyami fi salawat. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang melamakan berdiri di dalam salat 5 waktu. Hadis. Wa bihi hadatsana Abdullah bin Amir bin Zurarah wa Suwaid ibn Sa'id qala hadatsana Ali bin Mashhir an al-Amash an Abi Wa'il an Abdullah qala salaitu zata lailatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salawat itu artinya bukan salat malam, tapi bukan salat wajib, tapi salat-salat umum. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah, kata ulama mustalah hadis, kalau disebut Abdullah tidak jelas status ujungnya ibni apa, maka itu adalah Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud. Biasanya begitu. Qala berkata ya Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, sallaitu zata lailatin, aku salat pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yazal qa'iman, maka senantiasa berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta hamamtu, sehingga aku bercadang, aku berkeinginan, aku berencana dengan perkara yang enggak baik, amri sau, perkara yang enggak baik. Lalu saya bertanya, kata tabi'in Sayyidina Abi Wa'il, mazakal amr, apa itu rencana kamu yang kamu anggap gak baik itu? Qala berkata ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hamamtu an ajlisa, aku berencana untuk bahwa aku duduk. Aku berencana bahwa aku duduk dan aku membiarkannya Nabi SAW berdiri sementara aku duduk di samping Nabi. Ini juga dalil yang menyatakan bahasanya salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah menurut syariat, kalau dibuat berjamaah pun enggak ada masalah. Nah, ini tambah dalil lagi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud salat berjamaah tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya berdirinya Rasulullah, maka saya berencana jahat, berencana jelek. Sebetulnya enggak jelek itu, tapi kalau makom sahabat itu jelek. Masa Nabi dibiarkan berdiri, kita berjamaah dan Nabi lalu kita duduk? Itu maknanya hamamtu. Kalau kita mengatakan hamamtu bi amri sau, kira-kira apa? Mufaraqah itu minimal itu. Ada Nabi parah daripada hamamtu bi amri sau, membatalkan sholat.
Ada lebih daripada hamam tu bi amri su, sahabat asin setendang dia. Nah, yang begitu. Jadi hamam tu bi amri su itu saunya suatu perkara itu bergantung kepada makam seseorang. Maka ada istilah salafun saleh, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi abrar itu masih dosa bagi kaum muqarrabin. Bagi kita enggak dosa itu. Bagi kita kalau sekiranya kita ini berjamaah dengan Nabi kan enggak mungkin. Kalau sekiranya atau berjamaah dengan seseorang saking lama tahajudnya kita capek sampai gemetaran lutut lalu kita duduk, itu tindakan yang wajar. Tapi bagi sahabat itu enggak wajar. Maka beliau katakan hamamtu bi amri su. Paham bahasa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin? Orang awam kalau makan pakai tangan kiri, ya, no problem lah, tetap aja problem. Tapi orang belajar agama dosa besar. Itu namanya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hadis. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن كلاقة سمع المغيرة يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu an beliau mengatakan qoma, salat malam. Arti dasarnya berdiri, maknanya salat malam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadama, retak-retak kedua telapak kakinya Nabi, pecah-pecah kedua telapak kakinya Nabi. Fakila, maka dikatakan ya Rasulullah, ada riwayat yang mengatakan ni Sayyidah Aisyah, salah satu istri Nabi, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar, sungguh telah mengampuni oleh Allah bagimu sesuatu yang telah terdahulu dari dosa-dosamu dan sesuatu yang terakhir. Kalau ada, itu sudah Allah hapuskan semuanya, enggak akan dihisap. Apa dalilnya? San. Nah, kan enggak nyambung. Allah telah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Dalilnya mana? Kecik orang kampung ndak berjalan kinci-kinci ya. Yusuf, apa dalilnya? Surah Fatah ayat kedua. Nah, terusan itu yang saya masukkan. Tem tahu itu, cuman nggak berjalan kinci-kinci. Nah, jadi Allah sudah turunkan ayat itu, tapi Nabi tetap aja sholat malam sampai kakinya retak-retak. Kita juga retak-retak kaki kan? Nah, tapi karena ke sawah, retak-retak karena dorong gerobak sepanjang jalan. Retak-retak juga karena petani, pastikan semuanya retak-retak kaki petani. Berapa lama dia berdiri itu? Apalagi orang bekerja di toko, bos yang sadis itu nggak ada kursi di tokonya, kan ada terasa itu. Nah, di sini kan ada pegawai, ada yang sadis itu nggak ada kursi itu mas, ada kursi berdiri aja ya.
retak juga kaki. Tapi sama sebetulnya. Kita bisa melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dengan motivasi yang berbeda. Itu saja. Satu motivasinya akhirat, satu motivasi dunia. Adakah orang-orang mujahadah? Banyak. Anak pang, anak Vespa, itu mujahadah ya. Tapi motivasinya beda. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan, "Ya Rasulullah, dosamu telah diampuni oleh Allah, kenapa salat malamnya lama juga sampai kaki retak? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak layak menjadi hamba yang sangat-sangat bersyukur?" Syakur beda sama syakir. Kalau syakir itu dia ucapkan jazakumullah, syukran katsira, terima kasih, itu sudah. Tapi yang syakur itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Wa qalil itu bahasanya saketik bana, dari hamba-hambaku yang sangat-sangat bersyukur, menggunakan lafaz amsilah mubalaghah, sangat-sangat bersyukur. Hadis. Wa bihi qala sana Abu Hisham Ar-Rifai Muhammad bin Yazid qala sana Yahya bin Yaman qala hadatsana Amash an Abi Salihin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat, hatta tawarramat qadamah, sehingga retak-retak kedua telapaknya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu abdan syakura. Nanti kalau santri baru kita terjemahkan lagi. Kalau santri lama ada sama itu enggak perlu terjemahkan. Sunan apa yang belum dibaca? Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Baihaqi mana ada dalam jadwal? Hah? Kalau Sahih Muslim, Sahih Bukhari perlu diterjemah, kalau Sunan Abu Daud perlu diterjemah. Kalau misalnya Sunan Nasa'i umpama belum, itu nggak perlu terjemah lagi. Ini seharusnya nggak perlu terjemah ya. Mana lagi umat akhir zaman. Hadis. Qala sana Bakr ibn Khalaf bin Abu Bishr qala dasana Abu Asim an ibn Jurayj an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay salati afdalu. Pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah salat yang lebih baik? Qala, Nabi menjawab, tulul kunut, yang lama berdirinya. Kunut itu berdiri artinya, jangan kunut. Ini dalil kunut ada nih. Itu juga salah tuh, sembarang dalil aja. Kunut di situ artinya berdiri, bukan lama kunutnya. Lama kunutnya, sebagian ulama juga mengatakan batal salat kalau kunut terlalu lama, kecuali kunut nazilah. Kalau hari ini kita sudah masuk kategori kunut nazilah. Kenapa kunut nazilah? Karena keadaan pada hari ini itu sangat-sangat merugikan Islam dan Muslim. Babu maja'a fi kasratis sujud, bab yang diriwayatkan, bab hadis yang diriwayatkan tentang banyak sujud. Banyak sujud maksudnya adalah banyak salat sunat, bukan sujud doang. Ini menamakan kul dengan juzuk.
penamaan keseluruhan dengan bahagiannya masuk dalam kategori majaz mursal, karena pendapat jumhur ulama tidak ada amalan mendekatkan diri kepada Allah dengan hanya sujud doang, selain pada sujud syukur dan sujud tilawah. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in dianggap perkara bid'ah, sayyi'ah, orang yang selesai solat wajib dia melakukan sujud tanpa alasan. Oh, ini kan ada kasratis sujud. Nah, itu perlu diperluaskan. Penafsirannya bukan sujud doang, tapi disebut sujud, maksudnya adalah solat sunat. Hadis. Wa bihi qala sanah Hisham bin Ammar wa Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqiyan qala hadatsana Walid ibn Muslim qala hadatsana Abdurrahman bin Thabit bin Thauban an nabihi an Makhul an Kathir bin Murrah an Aba Fatimah haddatsahu qala qultu ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in namanya Kathir bin Murrah. Kata beliau, sesungguhnya Aba Fatimah telah meriwayatkan hadis kepadanya. Jadi Aba Fatimah ini sahabat Nabi, meriwayatkan hadis kepada tabi'in yang bernama Kathir bin Murrah. Bisa saja Aba Fatimah itu adalah mertuanya. Qala, bisa saja ya, tapi enggak pasti. Berkata ia Sayyidina Aba Fatimah, saya katakan ya Rasulullah, akhbirni bi amalin, beritahukan kepadaku dengan amal, astaqimu alaihi wa a'maluhu, yang aku akan istiqomah di atasnya dan aku akan mengerjakannya. Akhbirni, beritahukan olehmu kepadaku dengan amal astaqimu alaihi, yang aku akan istiqomah di atasnya dan aku akan mengerjakannya. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis sujud, selalulah kamu bersujud. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, la tasjudu lillah, tidaklah engkau bersujud kepada Allah sajadatan, sekali sujud, melainkan rafa'akallahu biha, mengangkat akan kamu oleh Allah dengannya satu sujud akan satu darajat. Wa hatta biha, dan menghapuskan ia Allah dengannya sujud darimu akan satu kesalahan. Hadis. Wabihi laqad sana Abdurrahman ibn Ibrahim qala sana Al-Walid ibn Muslim qala datana Abdurrahman ibn Amri wa Abu Amrin Al-Awza'i qala hadatsani Al-Walid ibn Hisham Al-Mu'aiti qala hadatsahu Ma'dan ibn Abi Talha Al-Ya'muri qala lakitu Thauban faqultu lahu hadithini hadithan asallahu an hadithni hadithan asallahu an yanfa'ani bihi qala fasakata thumma udtu faqultu mithlaha. Namanya idgham mutaqaribain. Uttu, dal masukkan ke ta, uttu. Thumma uttu faqultu mithlaha fasakata thalatha maratin faqala li alayka bisujudi lillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, diriwayatkan daripada tabi'in namanya Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'muri. Kata beliau, laqitu Thauban, aku jumpai Sayyidina Thauban. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, hadithni, riwayatkan olehmu kepadaku.
Hadithan akan satu hadis. Riwayatkan olehmu kepadaku akan satu hadis. Asallahu, semoga Allah, ayyam fa'ani, Allah memberi manfaat kepadaku, bihi, dengan hadis itu. Qala, berkata ya Sayyidina Imam Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'muri, fasakata, maka diam ya Sayyidina Thauban, enggak dijawabnya. Summa uttu, kemudian aku ulang kembali. Faqultu mislaha, maka aku katakan semisilnya. Hadisni hadisan asallahu ayyam fa'uni bih, fasakata, maka beliau diam lagi. Salah samarat, 3 kali saya minta, baru beliau bilang, hati ini betul sungguh-sungguh orang ini. Kalau minta sekali. Ada orang bertanya, ketika dia mau bertanya, dia cerita, lepas itu dia lupa dengan pertanyaannya. Kalau orang kayak itu jangan usah dijawab pertanyaannya, nggak usah dijawab. Ada juga tipenya, dia bertanya, ketika dia jawab, ketika kita jawab, belum selesai jawabannya dia udah ngomong. Nah, itu juga nggak bisa dijawab. Ada juga selesai bertanya, kita jawab, dia nggak dengar. Nah, dia cuma ingin menampakkan dia bertanya saja. Ketika dia jawab, dia main sibuk dia. Itu jawaban untuk orang itu saya nggak perlu. Nah, itu tipe-tipe orang bertanya nggak perlu dijawab. Nah, ini juga sama. Bukan sama dengan tipe itu, tidak. Tapi begitu sahabat Nabi memastikan ini orang bertanya, ini sungguh-sungguh atau tidak nih. Sampai 3 kali bertanya, 3 kali enggak dijawab. Faqala li, maka beliau berkata kepada saya, kalau betul-betul kamu dengan pertanyaanmu, alaika bisujudi lillah, hendaklah kamu selalu solat sunat karena Allah. Hendaklah kamu sujud karena Allah. Maka sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba pun, yasjudu lillah, yang dia bersujud kepada Allah, sajadatan, sekali saja, 1 kali sujud, kecuali rafa'ahullahu biha, mengangkat akannya hamba oleh Allah dengannya 1 sujud akan 1 derajat, dan Allah hapuskan darinya dengan 1 sujud akan 1 kesalahan. Kalau 2 rakaat salat sunat, berarti ada 4 kali sujudnya, 4 kali derajat dinaikkan, 4 kali dosa kesalahan dihapuskan. Berkata Imam Ma'dan, kemudian saya jumpa sama Abu Darda, jumpa sahabat Nabi yang lain bernama Sayyidina Abu Darda. Maka saya bertanya kepada beliau, maka beliau juga mengatakan hadis yang sama. Faqala misla dzalik, beliau juga mengatakan hadis yang sama. Berarti secara tidak langsung beliau telah meriwayatkan hadis ini dari 2 sahabat. Hadis wa fi qadasana Abbas ibn Uthman ad-Dimashqi qala hadatsana al-Walid ibn Muslimin an Khalid ibn Yazid al-Murri an Yunus ibn Maisarah ibn Halbasin an Anis-Sudabi an Ubadah ibn Samit annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yasjudu lillah, yang dia sujud karena Allah, sajadatan, sekali sujud, illa, melainkan kataballah, menulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lahu, baginya hamba, biha, dengannya sekali sujud, hasanatan, akan 1 kebaikan, wa maha, dan menghapuskan ya Allah, anhu, darinya hamba, biha, dengan sebabnya sekali sujud, sayyi'atan, 1 kesalahan, wa rafa'a, dan mengangkat ya Allah, lahu, baginya hamba, biha, dengannya sekali sujud, akan 1 darjat.
fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah oleh kalian dari sujud. Babu ma jaa fi awwali ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Bab hadis tentang yang diriwayatkan tentang awal sesuatu yang akan ditanya dengannya akan hamba nanti di akhirat adalah ibadah solat. Sebelum Allah bertanya tentang sedekah, haji, zakat dan sebagainya, maka yang pertama sekali ditanya itu solat. Kalau dia solat, maka dilanjutkan pemeriksaan ke amal yang lain. Kalau dia tidak solat, maka amal lain tidak diperiksa. Nah, kalau nggak periksa tentu nggak dapat nilai. Maka solat itu mesti, karena adalah tiang, dia adalah syarat untuk diterimanya amal lain. Walaupun amal lain banyak, nggak ada solat, nggak ada gunanya. Nggak ada guna dalam artian guna dapat pahala dah tetap ada, dapat nilai amal di surga tetap ada. Tapi untuk proses mahsyar itu nggak nolong dia, untuk masuk surga langsung, mesti ke neraka. Kenapa? Karena kalau nggak sholat nggak diperiksa amal itu. Nah, dinerakain dulu dia, baru lepas itu diperiksa amal lain. Oke, baca. وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن علي بن يزيد زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال لي أبو هريرة إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Diriwayatkan daripada Anas bin Hakim Ad-Dabbi, beliau berkata, qala li, berkata kepada saya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, idza ataita ahla misrik, apabila kamu mendatangi penduduk kotamu. Mesir itu ada kota artinya, Madinah juga ada kota artinya. Jadi Madinatun Nabi. Idza ataita, apabila kamu mendatangi ahla misrik, penduduk kotamu, fa akhbirhum, maka beritahukanlah kepada mereka, anni, sesungguhnya aku Sayyidina Abu Hurairah pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim as-salatul maktubah. Sesungguhnya awal sesuatu yang akan dipertanyakan dengannya sesuatu akan seorang hamba muslim adalah solat 5 waktu. Itu yang pertama kali ditanya di akhirat. Fa in atammaha, maka jika dia menyempurnakan akannya solat, mana jawabannya? Dibuang. Jawabnya dibuang. Fazahirun, maka jawabannya jelas. Kalau sekiranya solat wajibnya sempurna, enggak ada yang kurang, ya selesai, aman. Wa illa, jika tidak, ternyata solat wajibnya enggak cukup, kila, akan dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh malaikat, unzuru, perhatikanlah oleh kalian, ceklah oleh kalian, halahu min tatawwu', apakah baginya ada solat sunat. Kalau solat wajib kurang, misalnya sudah dia qadha solatnya, sekian tahun dia tinggalkan solat, sekian tahun dia qadha, ternyata ada yang lupa satu, solat zuhur misalnya, satu lupa dia qadha, maka kata Allah, lihatlah solat-solat sunatnya, lihat solat-solat sunatnya, maka satu solat fardu di waktu itu akan dibayar dengan 70 solat sunat. Zuhurnya yang tertinggal, maka akan dibayar dengan 70 solat sunat yang 4 rakaat, bukan yang 2.
Duha dihitung, alhamdulillah, dapat dikit, tambah witir, dapat dikit, tambah rawatib, dapat dikit, total genap 70 kali 4 rakaat, maka terbayarlah satu solat zuhurnya. Wa in kana lahu tatawu'un, maka jika ada baginya orang tersebut solat sunat, maka jika ada baginya seseorang solat sunat, ukmilatil faridah min tatawu'ih, akan disempurnakan solat wajibnya dari solat sunatnya. Selesai amal solat, kemudian diperlakukan dengan seluruh amal-amal wajib, sairil a'malil mafruḍah, seluruh amal-amal wajib, mislu zalik, seperti demikian. Setelah solat apa lagi? Puasa. Nah, diceklah puasa Ramadannya. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau kurang, maka ada yang dicari penggantinya dari puasa sunat. Sehari puasa wajib akan tergantikan dengan 70 hari puasa sunat. Selesai amalan puasa, dilihat amalan zakatnya. Zakat fitrahnya kurang, karena dia pakai uang, lalu mazhabnya kadarnya pakai mazhab Imam Syafi'i, kurang tiap tahun. 1 liter beras, 1 liter beras, 1 liter, 1 liter. Maka dilihat kekurangan zakat itu digenapkan dengan sedekah sunat. 2.000, 1.000, 5.000 sedekah dia sama kawan, sama masjid, musola, siapa saja, dikumpul-kumpul 70 kali sedekah, baru ternilai 1 zakat. Misalnya zakat dia yang belum terbayar itu 10.000, maka akan terbayar dengan sedekah 700.000. Kalau zakat yang belum dia bayar itu adalah 1 juta, maka akan terbayar dengan sedekah senilai 70 juta. Hati-hati. Maka kalau orang kaya bingung dah zakat atau belum, dah cukup atau belum, maka ketika membagi kepada fakir miskin, niatkanlah zakat, supaya bernilai. Hati-hati namanya. Datang orang minta ke rumah-rumah, lihat orangnya dah balik, kemudian taat, tanikan zakat. Tapi kalau datang pemuda minta bantuan panjat pinang misalnya, 17 Agustus, jangan niat zakat di situ. Enggak boleh. Zakat enggak boleh untuk panjat pinang. Kemudian lihat amalan hajinya juga sama. Dilihat amalan hajinya, kalau ada kekurangan, maka akan digenapkan dengan amalan umrohnya. Nah, 1 haji akan terganti dengan 70 umroh. Untuk umroh setiap hari aja nggak bisa, mas. Nggak bisa. Kecuali yang mujahadah, yang mau mujahadah bisa. Berapa hari di Makkah kita, Pak? 10 hari. Sama umroh sekali sehari di Indonesia. Sampai situ nggak berani. Paling bisanya sekali umroh besok istirahat, sekali umroh besok istirahat. Itu bisanya. Itu dah jago itu mah. Sehari umroh, sehari besok selang. Sehari umroh, sehari besok selang. Yang jago lagi pagi sekali, malam sekali. Pagi sekali, malam sekali. Di mana letak yang paling berat? Aman yang beratnya di mana? Kira-kira di mana? Sa'i. Yang paling capeknya di sa'i. Kau tahu, santai lah. Ramai kok. Ngiling-ngiling tu kan nggak jauh juga. Lagi pula nggak perlu energi banyak kalau padat orang. Tempelkan badan, pejamkan mata, zikir.
Mutar sendiri, ntar kayak teh dalam gelas. Mutar itu. Ngantuk nih saya itu. Udah 8 pun nggak sadar. Terbawa arus. Tapi kalau saya nggak bisa begitu. Jalan, jalan. 7 kali. Pasti turut. Capek kaki pegal. 6. 70 baru bisa gantiin 1 haji. Maka kalau Allah anugerahkan kita ibadah haji, kita buat semaksimal mungkin. Jangan terlalu mengikuti aturan-aturan yang memudahkan. Di antaranya adalah melontar jamroh pagi-pagi. Itu aturan yang memudahkan. Hari ke-11, hari ke-12 melontar jamrohnya enggak boleh pagi, paling cepat ba'da zuhur. Tapi ada yang milih pagi. Gampang kalau lontar jamroh pagi ialah seluruh dunia orang tahu ba'da zuhur. Ya kamu aja yang pagi, ya gampang. Enggak ada orang. Melempar jamroh tanggal 10 baru boleh pagi. 11, 12, 13 enggak boleh pagi. Itu kurang tidur. Nah, hadis. Wa bihi hadatsana Ahmad bin Sa'id ad-Darimi qala hadatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Hammad bin Salamah an Dawud ibn Abi Hindin an Zurarah ibn Awfa an Tamim ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddatsana Hasan bin Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad an ba'ana Humaydun anil Hasan an rajulin an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa Dawud ibnu Abi Hindin an Zurara ibnu Awfa an Tamim ad-Dari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak jalur sanad hadis ini. Pertama daripada Imam Daud bin Abi Hind dari Imam Zurarah bin Abi Awfa bin Awfa dari Sayyidina Tamim ad-Dari. Kemudian sanad dipalingkan daripada Hasan bin Muhammad bin Sabbah, Affan, kemudian Humaid dari Hasan dari seorang laki-laki yang disebutkan namanya dari Sayyidina Abi Hurairah. Juga daripada Daud bin Abi Hind daripada Zurarah bin Awfa daripada Sayyidina Tamim ad-Dari. 6. Dengan 3 jalur sanad, hadisnya sama. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuh. Awal pertama sekali, awal sesuatu yang akan dipertanyakan, yang akan dihisab dengannya sesuatu akan hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Fa in akmalaha, maka jika menyempurnakan ia hamba akannya salat, kutibat lahu nafilatan, ditulis baginya ia salat, kutibat ditulis ia salat baginya hamba sebagai nafilah, tambahan. Wa illam yakun, dan jika tidak ada ia kesempurnaan, akmalaha, menyempurnakan ia amalan sunat-sunat akannya amalan solat. Kalau sekiranya amalan solat fardunya cukup, maka solat sunat ditulis sebagai amalan tambahan. Tapi kalau sekiranya solat fardunya enggak cukup, maka dijadikanlah solat sunat penyempurna bagi solat fardu. Qala Allah Ta'ala li malaikati, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para malaikatnya, unzuru, perhatikanlah oleh kalian, hal tajiduna li abdi min tatawwu', apakah kalian menemukan bagi hambaku dari ibadah sunat?
Fa'akmilu biha ma dayya'a min faridati, maka sempurnakanlah oleh kalian dengannya amal sunat apa saja yang telah dia sia-siakan dari amal fardunya. Summa tu'khazul a'mal, kemudian diambil akan amal-amal ala hasabi dzalik, sesuai dengan demikian. Amalan puasa seperti itu juga, amalan zakat dengan sedekah penutupnya, dan amalan haji dengan umrah sebagai pelengkapnya. Sehingga titik kesempurnaan itu amal wajib itu cukup, enggak kurang. Nah, amal wajib itu cukup, enggak kurang. Zakat enggak cukup, enggak kurang-kurang. Solat fardu cukup 5 kali sehari sejak usia balik, enggak ada yang kurang satu pun. Kalau yang kurang akan ditutup dengan fardu. Selesai semua amalan wajib, langsung masuk surga. Jadi amalan sunat sebetulnya enggak perlu untuk masuk surga, tapi untuk kita perlu. Kenapa perlu? Karena kita tidak yakin dengan amalan wajib kita itu sempurna. Kita enggak yakin zakat kita sempurna, perlu ada sedekah. Kita enggak yakin puasa Ramadan kita cukup, perlu kita dengan puasa sunat. Kita tidak yakin dengan solat fardu kita sempurna, kita perlu dengan solat sunat. Jadi pentingnya itu adalah fardunya cukup. Sehingga sahabat yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang perkara-perkara wajib dan solat. Apa kata sahabat itu? Wallahi, saya tidak akan lebihkan dari kewajiban itu. Apa kata Nabi? Dakhalal jannata in sadaq, dia akan masuk surga kalau dia benar dengan janjinya. Jadi untuk surga itu enggak perlu amalan sunat. Untuk masuk surga itu enggak perlu sedekah. Untuk masuk surga itu enggak perlu puasa sunat. Tapi bagi kita perlu. Kenapa perlu? Salat fardu kita enggak sempurna, zakat enggak sempurna, puasa Ramadan enggak sempurna. Itulah penyempurnanya nanti di akhirat kelak. Siapa yang yakin salat fardunya sempurna? Kalau sempurna enggak tertinggal, bisa kita yakini. Kita hitung-hitung berapa yang tertinggal. Yang tinggal-tinggal tu dah ke kodo banyak lagi. Banyak kan kodonya? Kodo lagi, ada kurang kodo lagi, dan kurang kodo, sempurna dalam hitungan jumlah. Tapi setiap solat itu ada standar bagi Allah. Dah ikut standarnya atau belum? Ini enggak ikut standar. Ini enggak ada standar, pantasan jelek suaranya. Merek aja susah nyarinya. Kalau antum lihat di situ ada SNI. Ini juga, ini urus standar. SNI, Standar Nasional Indonesia. Dicintum nggak? Ada. Kamera itu jangan antum lihat SNI-nya itu kan produk SNI itu. Yang Indonesia punya produk. Ada untuk memastikannya SNI. Nah, salat juga ada standarnya. Yang tidak ikut standar namanya SNA. Nah, SNAN. Nah, standar nasional Allah dan Rasul. Tuh. Tapi kan kita nggak pasti ibadah kita itu ikut standar. Maka perlu kita siapkan sholat sunat. Nah, itu tambah kecil mata kenapa mas? Tambah gemuk kayaknya. Hadis
Babu ma jaa fi salatin nafilah haitsu tusallal maktubah. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن حجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ya Karim. Babu maja'ah, bab hadis-hadis yang diriwayatkan fi salatin nafilah, pada salat sunat, haitsu tusallal maktubah, ketika dikerjakan salat fardu. Jadi ada salat sunat di mana dilaksanakan salat fardu, artinya salat rawatib. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aya'jizu ahadukum?" Apakah lemah, apakah tidak sanggup oleh salah seorang kalian, idza shalla, apabila dia mengerjakan solat, ayataqaddama au ayata'akhara, bahwa dia maju sedikit, bahwa dia maju atau dia mundur, au ayyaminihi au ansimali, atau dia bergeser ke kanan atau ke kiri, yakni subha, solat sunat. Berarti judulnya salah tadi. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang salat sunat, tentang solat sunat di tempat di mana dikerjakan solat fardu. Nah, itu judulnya. Haitsu itu mana di tempat, karena haitsu ada menunjukkan waktu, ada menunjukkan tempat. Di sini menunjukkan tempat. Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang solat sunat di mana dikerjakan solat fardu. Dia solat sunat ba'diyah, dia melakukan solat sunat qabliyah di tempat di mana dia kerjakan solat fardu. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Semuanya? Sunat katanya. Makruh. Nah, makruh hukumnya solat sunat di tempat kita mengerjakan solat fardu. Dalil yang pertama, Nabi SAW bersabda, apakah kalian merasa lemah? Apakah kalian enggak mampu apabila sudah selesai solat, maju bagi solat sunat ke depan, atau mundur bagi salat sunat ke belakang, atau geser ke kanan, atau geser ke kiri. Naam. Hadis. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بن وهب عن عثمان بن عطاء عن أبي عن المغيرة عن ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sallallahu alaihi wasallam, la yusallil imamu fi muqamihi alladhi shalla fihi al-maktuba hatta yatanaha anhu. Tidak boleh mengerjakan solat oleh imam, tidak boleh mengerjakan solat oleh imam pada tempat berdirinya imam, pada tempat berdirinya imam yang dia solat di tempat itu akan solat wajib. Nah, yang dia solat pada tempat itu akan solat wajib, sehingga dia bergeser darinya tempat. Ini khusus untuk imam. Duduk solat di solat wajib, ketika tidak bisa bergeser, kita enggak bergeser selangkah lah, selangkah atau dua langkah. Wabihi qala sana Katsir bin Ubaidin al-Himsi qala sana Baqiyah an Abi Abdurrahman at-Tamimi an Utsman ibn Atha an abihi an Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sama. Babu majaa fi tautinil makan fil masjidi yusalla fihi,
Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang tautin. Tautin itu artinya menempati terus-terusan tempat yang ada di masjid yang ia solat padanya. Nah, tautin. Asal dia solat di situ saja dia solat. Ini hampir sama makna di hadis sebelumnya. Solat sunat di situ, solat wajib di situ, ba'diyah di situ, enggak mana-mana dia. Itu hukumnya bagaimana? Makruhkah atau sunnah? Hadis. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa hadatsana Waki' wa hadatsana Abu Bisri Bakru Ibn Khalaf qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Abdul Hamid ibn Ja'far an Nabi an Tamim ibn Mahmud an Abdul Rahman ibn Shiblin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalathin. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman bin Shibl, kata beliau, telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 3 hal. Pertama, an-naqratil ghurab, dari patokan gagak, dari mematok atau patokan gagak. Patokan itu artinya mematok oleh gagak. Apa maksudnya safirullah? Patokan gagak itu dilarang, maksudnya apa? Apakah di gagak dilarang matok makanannya? Harus pakai sendok dia makan? Hah? Apa maksudnya dilarang dari mematok oleh gagak atau patokan yang dilakukan gagak? Patok tahu? Bahasa kitanya apa? Bahasa antum apa? Mematuk. Apa maksudnya? Dilarang dari mematuk gagak. Maksudnya apa? Apa maksudnya dah? Hah? Solat cepat. Seperti gagak matuk, punggung tanggi aja dia. Kita belum selesai doa iftitah, dia ada salam. Bayangkan berapa kecepatannya per kilo jam itu. Yang kedua, an Abdurrahman, an firsatis sabu', dari hamparan binatang buas. Apa maksudnya hamparan binatang buas? Dani? Hamparan binatang buas. Hamparan tahu hampar? Apa bahasa antum? Hah? Bahasa antum apa? Hamparan itu. Hah? Apa ya? Oh, lapik. Oh gitu, oke. Dilarang daripada lapik binatang buas. Memang punya lapik deh. Abu, apa itu hamparan? Hah? Apa maksudnya di sini? Sujud? Sujud dengan meletakkan tangan di atas lantai. Itu hampar artinya. Bukan lapik artinya hamparan itu. Bahasa Padang hamparan itu apa? Hampaian misalnya. Yang ketiga, ayyutinar rajul, bahwa menetap oleh seseorang al-makana alladhi yusalli fihi, tempat yang ia salat di tempat tersebut.
pada tempat yang ia akan solat di tempat tersebut seperti menetapnya oleh onta. Onta kalau kita beli ke pasar, kemudian kita bawa ke rumah, kemudian kita parkirkan dia, kita dudukkan dia di satu perkarangan rumah kita. Hari kedua antum lepaskan, kalau mau duduk situ lagi dia, sampai dia mati atau dijual dari rumah itu. Mulai dia datang sampai dia tinggalkan rumah itu, dia akan tetap duduknya di situ, enggak kemana-mana dia. Nah, itu juga dilarang. Kalau begitu, memang di saf pertama. Kadang kita, beda halnya kalau di belakang imam terus, tuh nggak ada masalah. Ini maksudnya adalah dalam setiap sholat. Dalam setiap sholat. Zuhur, qobliyah situ, zuhur situ, ba'diyah situ. Dia nggak boleh. Tapi kalau zuhur dia belakang imam, asar belakang imam, maghrib belakang imam, itu jangan dikatakan yuwatin. Itu salah penafsirannya. Bukan berarti subuh dia belakang imam, kemudian zuhur geser ke kanan dikit, kemudian asar ke kanan lagi, kemudian maghrib ke saf kedua, kemudian besok saf 3, besok dekat pintu. Kan itu maksudnya. Tetap di belakang imam itu yang terbaik, tetap di skala imam itu yang terbaik. Lalu bagaimana caranya dengan hadis ini? Kalau di situ kita kena dengan pengamalan hadis ini, bukan pengamalan hadis ini untuk satu solat dengan solat sebelum dan solat setelahnya. Bukan solat wajib di situ saja. Kalau itu imam kena berarti. Mau ratib di mana dia berdiri? Sejak masjid Ganting didirikan sampai hari sini situ-situ aja imamnya. Nah, bukan itu maksudnya. Hadis Wabila kadasana Yaqub bin Humaydin ibn Qasibin Qala dasana Mughirah ibn Abdurrahman al-Makhzumi an Yazid ibn Abi Ubaidin an Salama ibn Aqwa annahu kana ya'ti ila subhatis duha wa ya'bidu ila Salama ibn al-Aqwa. Mutar-mutar bacanya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Salama ibn al-Aqwa. Apa kelebihan sahabat itu, Rifki? Sayyidina Salama ibn al-Aqwa. Kelebihannya apa? Yang paling kancang larinya. Bukan paling kaya, paling kencang larinya. Bisa mengalahkan kuda paling cepat. Jadi beliau meriwayatkan hadis annahu sesungguhnya Sayyidina Salama ibn al-Aqwa kana ada ya Sayyidina Salama ya'ti ila subhatid duha. Maka dia mengambil tempat, maka dia mendatangi untuk salat sunat duha. Subhah artinya tasbih, maknanya salat sunat. Fayamidu maka beliau bersengaja mengerjakan salat ke ustuwana, tiang. Duna sofi, bukan ke sof, atau di dekat sof, tiang di dekat sof. Fayusalli qariban minha, maka dia solat, tetapkan diri untuk solat di tempat yang sama setiap hari itu dilarang. Tapi hadis yang kedua
Pernyataan pada Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa, Nabi pada suatu ketika, pada suatu keadaan, beliau mencari tempat-tempat tertentu. Asal salat di situ, asal salat di situ, asal ini tempatnya, itu yang Nabi utamakan. Maknanya adalah mencari tempat-tempat tertentu dan istiqomah salat di situ karena beberapa pertimbangan, hukumnya boleh. Tapi apabila salat di tempat-tempat tertentu di situ-situ saja dengan tanpa ada pertimbangan syariat, maka nggak boleh. Selesai tawaf di mana salat? Belakang makam. Nanti tawaf di mana lagi? Tawaf lagi di mana lagi? Bukankah dia masuk dalam hadis makanal ladzi yusalla fihi kama yuwattinul ba'ir? Dia selalu menjaga solat di tempat-tempat tertentu seperti onta tidur. Asal tidur di situ, asal tidur di situ, asal tidur di situ, asal solat di situ, asal solat di situ. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh kalau ada pertimbangan agamanya. Apa pertimbangannya? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kenapa di situ-situ aja kamu salat? Ini kan shaf pertama. Kenapa di situ-situ saja? Kan di sebelah kanan imam. Kenapa di situ-situ saja? Kan ini di belakang imam lebih afdal. Kenapa di situ-situ saja? Dekat jendela mudah meludah keluar. Itu yang nggak boleh. Oke, alhamdulillah ada dua hadis yang memberikan keterangan yang jelas. Ya, kalau satu hadis pertama tadi bingung juga kita jawab. Bagaimana orang istiqomah dengan shaf di belakang imam? Nah, pertimbangan agama boleh. Bagaimana dengan seseorang yang memilih di sebelah kiri shaf, paling ujung? Sebelah kiri shaf paling ujung. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kakinya cedera. Asal sholat itu kakinya nggak bisa lurus, pasti terulur ke belakang. Nah, itu kalau dia sholat di tengah, maka terganggu kepala orang di belakang. Dia pilihlah paling pojok di situ, nggak ada masalah. Dia pilih paling pojok karena dia bawa anak kecil yang belum khitan. Dia pilih di dekat tiang karena hanya dia yang bisa berdiri di tiang itu, yang lain nggak bisa. Nah, itu pertimbangan agama namanya, nggak ada masalah. Kalau nggak ada yang berdiri di tiang itu putus shaf. Misalnya nih tiang nih, ini shaf panjang, pas di depan itu ada shaf pendek. Banyak ada tiang, dia milih di situ. Hanya dia yang bisa di situ, yang lain nggak bisa. Kalau nggak ada dia, nggak nyambung shaf. Kalau ada dia, nyambung shaf. Kalau orang lain kepanjangan, kalau dia pas. Itu pertimbangan agama, masuk dalam kategori orang yang berusaha menutup kerenggangan shaf. Khair, asal salat sunat situ aja duduk bapak itu. Asal salat sunat di itu aja duduk dia. Karena dia tahu hanya dia yang bisa melakukan posisi itu. Berarti dia yuwattinu kama yuwattinul ibil? Jawabannya tidak. Karena kita lihat di bawah, ra'aitu Rasulullah yataharra. Aku melihat Nabi, beliau sering mencari-cari ini tempat. Maka saya pilih juga situ. Itu hari panas tuh hujan. Hujan panas. Babu majah fi aina tuda'un naqlu idza khuli'at fi shalah. Hadis, bab tentang hadis yang diriwayatkan di mana diletakkan sendal apabila dilepaskan dalam salat. Di mana diletakkan sendal apabila dilepaskan dalam solat.
Ini prakteknya adalah ketika kita sholat di tanah lapang, ketika sholat id, urus sendal masing-masing. Kita bawa sendal kita tenteng, lalu berdiri dalam shaf sholat. Diletakkan di mana sendal itu? Kalau di Mesir kan nggak mungkin. Mungkin dia nggak mau bayar parkiran, maka dimasukkan dalam kantong, dibawa ke dalam masjid. Di Madinah bukan karena nggak mau bayar parkiran, mas. Di Makkah bukan karena nggak mau bayar parkiran, takut nanti nggak tahu pintu mana tadi masuk. Sendal saya di pintu mana tadi ya? Pintu mana saya masuknya? Mirip. Hilang dah sendalnya itu. Pasti hilang. Kalaupun dia usaha mau cari, capek dia keliling baru nyari sendal jepit itu. Mendingan dia cari lagi yang baru jadi kedai. Akhirnya supaya gampang di mana kita keluar, di mana kita masuk, terserah mau di mana kita keluar, solusinya ya sendal itu di dalam kantong. Nah, ketika mau sholat, di mana kita taruh kantong sendal ini? Ini anjuran, ada sunnahnya di mana meletakkan sendal kalau kita bawa ke dalam shaf sholat. Karasana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Sa'id an Ibni Jurayj an Muhammad bin Abban an Abdullah bin Sufyan an Abdullah bin As-Sa'id qala ara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Sa'ib, Sayyidina Abdullah bin Sa'ib, kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat yaumal fath, pada hari penaklukan kota Makkah. Faja'ala, maka meletakkan ia Nabi, na'laihi, kedua sendalnya Nabi, an yasarihi, dari sebelah kirinya Nabi. Letakkan di sebelah kiri. Ini kalau kita jadi imam. Nah, kalau kita jadi imam, kalau sebelah kiri kita nggak ada orang, karena kita sholat sendirian misalnya, atau kita jadi imam, maka posisinya di sebelah kiri. Maka pada hari ini, kalau masuk ke masjid, bawa ransel, bawa tas, bawa barang bawaan, kita sholat sendirian atau kita imam sholat, sunnah barang itu kita letakkan di sebelah kiri kita. Kecuali kalau nggak ada sutra, kita letakkan di depan kita, jadi sutratul musalli. Hadis, kalau kita jadi makmum bagaimana? ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن عبد الله بن سعد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, punya baju alzim na'laika qadamaika, biarkanlah dua sendalmu pada dua kakimu, tetapkanlah, biarkanlah dua sendalmu di dua kakimu. Salatlah pakai sendal. Kata ulama fikih, selama kita yakin sendal kita itu suci. Selama kita yakin sendal kita itu bisa dibawa sujud, jepit. Tapi kalau sendalnya itu sendal Indian, nah lihat, nggak pernah, kira-kira 1/4 kilo beratnya satu, keras, tebal, sendal supir truk Indian, nggak pernah, hanya dari Padang kalau nggak salah.
Sampai kawan saya di Kalimantan pesan ya, saya pesan sendal Indian, nggak ada lagi. Saya bilang udah lama belum nggak adanya. Dulu tuh kalau orang pakai sendal tuh berarti kaya dia. Itu tuh lempar ke anjing langsung mati anjing buatnya. Berat. Nah, itu enak main sendal tuh kan. Tebal gini. Itu kalau kita buat sujud, ya terletak kayak tengkelek aja dia. Nah, jadi kaki nggak bisa ditekuk. Itu nggak boleh. Jika sendal jepit kan bisa ditekuk jari, lentur kan. Pertama suci, yang kedua bisa dibawa sujud. Itu baru boleh pakai. Dan tempatnya yang ketiga di tanah lapang. Jadi masih bawa sendal ke dalam. Bilang pula aliran sesat dan. Fa in khalaqtahuma, maka jika kamu copot keduanya dua sendal, kalau mau dilepaskan, faj'alhuma, maka jadikan olehmu kedua-duanya sendal, letakkan olehmu kedua-duanya sendal di antara dua kakimu. Wala taj'alhuma an yaminik, dan jangan kamu letakkan kedua sendal itu dari sebelah kananmu. Itu akan mengganggu orang yang ada di sebelah kanan kita. Wala an yamini sahibik, juga jangan dari kanan kawanmu. Dari kanan kawanmu berarti dari kiri kita. Wala wara'ak, jangan pula di belakangmu sendalmu. Nah, jangan dari belakangmu. Oh, salahkan satu lekas sendal di belakang saya. Apa masalahnya? Patu ziman khalfak, kamu akan mengganggu orang di belakangmu. Ketika dia sujud, nampak sendal dekat kepala dia. Oh, sianu kolai. Nah, sendal dekat kepala saya. Nah, bagaimana biar aman? Hah? Di antara dua kaki. Nah, sinilah depan dikit. Jadi ketika kita sujud, Allahu Akbar, dia ada di bawah perut kita. Ransel juga begitu. Ini sholat jamaah, ransel taruh belakang, kita yang terganggu. Taruh dia di depan, orang depan terganggu. Waktu dia duduk di atas ransel. Taruh di kanan putus saf, taruh kiri putus saf. Mana taruh? Di bawah, di atas sejadah kita. Itu kalau ranselnya tipis. Kalau ranselnya lebih tinggi, pernah balik belanja, ransel tebal, kalau ditaruh di mana susah, tak taruh depan gini kita sujud. 6. Sah salatnya, nggak ada masalah. Yang penting jangan di depan, jangan belakang, jangan kiri, jangan kanan. Di depan kita. Artinya di bawah perut. Di sini bahasanya di dekat kaki. Dekat kaki tentu bukan ke belakang ya. Dekat kaki ke depan, karena ke belakang akan mengganggu kawan. Masya Allah, begitu Islam mengajarkan kesempurnaan di dalam amal, supaya sedang beramal pun jangan mengganggu orang. Nah, sedang beramal jangan mengganggu orang. Cukup. Habis kan? Kitab jenazah. Saya ada lagi. Ini habis nih kemarin lihat di Facebook kan, di fatwa kan masalah dia. Apa? Katanya bid'ah salat nggak pakai sendal. Jadi buatnya dibaca hadisnya pakai riwayatnya Sahih Bukhari. Oke. Kemudian dia amalkan nggak dia? Di foto ya yang pakai selang nggak pakai sandal salah, ambil itu kalau pakai sandal benar.
Itu kadang bukan salafi yang buat. Dibuat di bawah manhaj salaf. Itu yang buat itu NU. Itu masalah bukan salafi. NU ingin menyadarkan salafi. Wahai salafi-salafian, kalau kalian menganggap semua hadis itu diamalkan, lalu tidak sesuai dengan hadis itu bid'ah, maka bid'ahlah orang-orang yang salat di masjid gak bawa sendal. Yang sunnah itu bawa sendal ke dalam masjid. Itu yang sunnah. Enggak pakai sendal, bid'ah. Kalau antum berpandangan tekstual, kira-kira begitu enggak? Antum bawa sendal enggak? Oh enggak, berarti kamu bid'ah, enggak sesuai dengan hadis. Itu NU yang buat, bukan salafi. Ingin menyudutkan salafi benar. Nah, karena salafi selama ini enggak pernah bawa sendal kan? Bid'ah dia itu.